Pak, kemarin itu saya melihat sebuah video dari Makassar. Oke. Saya akan mati-matian. Ya. Saya akan datangi Oke. seluruh kecamatan di Indonesia untuk memenangkan PSI. Oke. Tapi dari Sumber ke sini berapa kilo, Pak? Dari Sumber ke sini mungkin 2,5 kilo. 2,5 kilo. Gimana perasaan Pak Taufik? Dia tidak mau menemui rakyat Ya, yang Pak kalau Taufik? ada orang yang mengatakan apa namanya, saya akan lawan, kan suaranya kan begitu kan. Saya akan lawan. Saya akan datang kalau diperlukan ke desa sampai mati. Tapi jangan saya suruh datang ke pengadilan Surakarta. Saya akan lari. Hanya satu tempat ini. Ya, jadi di pengadilan, bukan di pengadilan Surakarta, dan semua pengadilan di Indonesia itu tempat yang sangat menakutkan buat Pak Joko Widodo, Pak Mantan. Oh, Pak Mantan. Pak Mantan. Jadi mulai hari ini sebut aja Pak Mantan. Bener nggak ini yang orang-orang desa ya? Kalau you punya ayah atau saudara lurah setelah selesai namanya Pak Mantan ya. Nah, jadi sekarang sebutannya Pak Mantan. Tetapi kalau alumni UGM nggak ada mantan alumni UGM, ya alumni UGM terus. Kecuali terbukti bukan alumni UGM. Jadi kalau hari ini jangan mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Kalau palsu itu berarti ada ijazahnya. Bahwa Pak Jokowi tidak bisa menunjukkan ijazah alumni UGM. Itu bahasanya. Ini bahasa hukum. Jangan sekali-kali mengatakan ijazahnya palsu. Kalau ijazah palsu itu berarti ada yang asli, ada yang palsu. Kalau hari ini sesuai dengan pembuktian ketika Michael datang, termasuk pada hari kemarin ada 2 saksi, tidak pernah ada yang bisa menunjukkan ijazah Pak Jokowi. Jadi ijazah yang mengaku Insinyur Joko Widodo alumni SMA 6 Surakarta itu tidak ada. Saya berani mengatakan itu ya. Kalau palsu kan susah, harus membuktikan yang asli. Ijazahnya tidak ada. Beda loh. Palsu itu kita bisa kena pasal. Berarti ada yang asli, ada yang dipalsukan. Kalau ini tidak ada. Kalau ada, saya akan lawan. Saya akan lawan. Kemarin Pak Michael. Sini bro. Ayo. Mana ada yang menarik Pak Michael? Di buku alumni itu kan Joko Widodo alumni itu kan lulusan SMA Negeri 6 Yogyakarta. Nah, sisi lain saksi yang datang kemarin adalah teman kos. Ya. Oh, teman. Kamu teman kos waktu atau tempat kos? Teman satu, maaf ya, teman kuliah yang sering berangkat bersama. Katanya kuliah. Ya, katanya teman kuliah, harus pakai katanya. Ya. Katanya teman kuliah. Nah, mana keyakinan dia? Kalau istilah Tempo konon. Mana kalau ditanya, mestinya kalau teman plek itu mestinya tahu ditanya asal sekolah di mana. Betul. Tapi mana kalau merasa teman kuliah itu ditanya lulusan SMA mana? Joko Widodo tidak tahu. Oh, tidak tahu. Logis nggak itu? Nah, kemudian yang kedua, dari data alumni tadi diakui ini biar bahasanya enak, kita harus buku reuni 25 tahun Fakultas Kehutanan, terbitan bulan Agustus 1988. Apal, saya memegang bukunya, saya riset. Oke. So, di situ diakui namanya, nomor itu. Mana kan jatuh di SMA-nya, Di sekolahnya. itu datanya keliru. Keliru. Kalau tahun 88 sampai sekarang berapa tahun itu? Berarti 38 tahun. Iya, 38 tahun. 38 tahun. Kenapa tidak diralat? Ada apa itu? Waduh. Saya akan lawan. Ini Oke. Dari mana? Dari mana ini? YouTuber mana? Saya Farman Faruk Dari? tadi yang saksi Nggih. dari Ketoyan. Oh, dari Ketoyan. Nah, ini ruang luar biasa. Kalau begitu Anda saya larang masuk ke ruang sidang karena akan jadikan saksi. Enggak, yang saksi bukan saya. Oh, bukan. Oh, berarti boleh. Oke. Saksinya jangan masuk ke ruang sidang ya. Kita menghormati ruang sidang. Saya akan kecuali ke pengadilan itu Pak Jokowi. Kalau orang Ketoyan, saya akan datang karena saya orang yang melihat, mendengar, mengetahui. Lanjutkan. Kalau Pak Jokowi itu kayaknya spesialis Polda Metro Jaya. Oh ya. Jadi maunya datang ke Nggak, Polda. ini jangan diperlihatkan dulu wajahnya. Bukan. Saya saksikan ini, saya Bukan. tidak turunkan Yes. beliau yang mendampingi saya Oke. untuk melakukan investigasi
yang mengatakan bahwa di sana tidak ada Jokowi. Nah, panjenengan bicara siapa dulu namanya panjenengan? Farhan. Oke. Farhan tidak pakai Abbas. Tidak pakai. Saya bukan Farhan, Mas Farhan dari Desa Ketoyan. Menghadap ke sini, sini. Oh, ini data luar. Jadi beliau TikToker, YouTuber orang Ketoyan. Ini saya kasih tahu buat langkah update, buat kemudian M93. Pak, bukan orang Ketoyan. Saya yang sudah melakukan investigasi Ketoyan. Dan saksi kunci saya itu orang Ketoyan. Orang Ketoyan yang tinggal di situ dari tahun 83. Yes. Oke, monggo silakan Mas Farhan tanpa Abbas, silakan. Ya. Ini teman-teman semuanya ya, dan Pak Taufik, bahwa apa yang kami lakukan ini adalah bentuk perjuangan kami bersama Bang Tom. Beliau juga YouTuber dan TikToker. Kami kemana-mana. Siapa namanya? Bang Tom, namanya Ifat, tapi Bang Tom itu Bang Tom itu sepertinya naturalisasi nih. Wajahnya hidungnya mancung, kita kan pesek semua di sini. Dari mana Bang Tom? Oh, bener kan? Tapi aslinya bukan Jakarta. Oh, Jakarta ya. Jadi bukan naturalisasi dong. Ini telah di sini karena dua-duanya kemarin bantu perencanaan di bidang provinsi. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Ya. Jadi kami awalnya jujur kami agak terlalu mengikuti kasus ini di TikTok dan nggak terlalu percaya ya. Tapi ketika saya live, ada salah satu orang yang mengatakan dia tinggal di situ dan menjadi orang yang menyaksikan langsung dari tahun 83 tahun 88. Ya. Dan akhirnya kami temui dari di jalur hijau. Dia benar-benar akhirnya kita buktikan. Saya orang yang nggak mudah percaya, jangan-jangan ini jebakan termul nih. Betul. Saya langsung melakukan, saya dihubungi Bang Mikel waktu itu. Jadi penelitiannya Mas Farhan ini, kalau di dalam metodologis namanya apa? Namanya penelitian secara empiris, terlibat langsung. Lanjut. Nah, saya langsung ketemu Bang Mikel, memberi informasi. Saat itu kita target pertama adalah ketemu sama salah satu teman. Buat beliau yaitu Maharindra. Jadi semua mahasiswa UGM angkatan 85 pasti tahu. Nah, ini yang lolos dari timnya Jokowi karena beliau adalah angkatan 69. sempat berhenti dulu 69 dia berhenti dulu, maka nggak terdeteksi. Istilahnya mahasiswa selang. Ya, jeda gitu ya. Terus 83 baru masuk lagi KKN 85. Dan itulah kita yang kemarin saya kirim Bang Mikel data 5 orang ya. Saya tanya dulu Mas Farhan, beliau kan mahasiswa selang angkatan 69. Jeda lama masuk lagi 83 terus KKN 85. Lulusnya tahun berapa? Tahun 85. Tahun 85 juga. 85. Terus 86. Oh, Mas Harisnya 86, sorry. Nah, makanya nanti dijadikan kapitalisasi loh. KKN 85 lu 85 ada nggak ada. Diralat, pakai kata-kata diralat. Saya ralat bahwa Mas Maharindra itu lulusan tahun 86. Setelah itu saya ketemu Bang Mikel dan tim di Yogyakarta waktu itu dengan Bang Simon, kita ke lokasi rumah yang ada di Buku Hijau itu di Jalan Melati. Ternyata udah digusur ya, waktu itu kita bareng-bareng ke sana. Dan saya orangnya ini kan penasaranan. Saya bilang Bang Mikel, saya akan tetap investigasi. Dan saat itu saya alhamdulillah dapat link yang kerja di salah satu dinas lah di sana. Saya nggak bisa sebutkan. Dan begitu saya mendapat informasi, saya informasi juga Bang Mikel, dia ada di salah satu di pulau di luar Jawa, ya, pulau di luar Jawa. Dan saya orangnya ini semakin menarik nih. Akhirnya saya melakukan investigasi dan datang. Alhamdulillah Pak Taufik. Saya ketemu yang namanya Maharindra, koordinator KKN di Ketoyan tahun 85, dan di situ sangat jelas menyatakan tidak ada nama Jokowi. Ini semua ya. Jadi buat kalian yang kemarin datang sebagai saksi, siap-siap ya. Siap-siap masuk penjara pasal 373 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ancaman penjaranya 7 tahun. Kami semua akan nilai bawa beras. Biar Anda kuliah di penjara ya. Oke, lanjut. Jadi hari ini saya garis merah Maharindra adalah koordinator KKN di Desa Ketoyan dan dia tidak pernah melihat orang yang bernama Joko Widodo. Lanjut. Oke, setelah itu ya kita sebelum ketemu Bang Maharindra tadi kan agak saya melakukan langsung ke Desa Ketoyan. Saya juga informasi ke Bang Mikel. Kita nyanyi di Desa Raya. Jadi ternyata
Mustoha Iskandar yang bersaksi minggu lalu itu juga lulusan 86. Nah, berarti dia sudah kena dong penipuannya dua. Satu mengaku KKN di Ketoyan padahal tidak ada nama itu, ya. Kemudian yang kedua, dia mengaku lulusan 85. Nah, kenapa dia? Oke. Kenapa dia harus Nggak apa-apa. Uang yang Anda dapatkan dari siapapun, saya nggak nuduh dari Pak Jokowi loh. Nanti dikenakan. Uang yang Anda dapatkan dari siapapun tidak bisa membeli kemerdekaan Anda ketika saya melaporkan Anda ke kantor polisi dengan Kapolri yang baru. Pakai catatan loh. Saya melaporkannya kalau Kapolri ini sudah ganti, ya. Saya Jaksa- lanjutkan lagi, Pak. Oke. Ketika itu akhirnya saya setelah dari Yogyakarta ketemu Bang Mikel, saya langsung ke Ketoyan sama beliau Bang Tom, ke Ketoyan langsung. Dan ada hal yang menarik, ya, ada hal yang menarik yaitu ada salah satu, dan ini semua saya videokan dan ini ada sebagai barang bukti nanti kalau ada saksi yang mengatakan oh tidak, kami punya semua videonya. Dan di situ saya ketemu teman masa kecil dari saksi kunci saya yang sekarang jadi RT. Nah, ini perangkat Indonesia ada belum? Jadi setelah saya di Yogyakarta dan mencari rumah Mas Marinda ternyata sudah digusur, Sudah digusur, kami ya. melakukan alternatif investigasi dengan langsung pergi ke Ketoyan. Ketoyan, ya. Sama saksi kunci saya ke sana. Ya. Supaya apa? Supaya kita secara psikologis nggak terlalu dicurigai, nggak ada resistensi di sana. Seperti yang dialami oleh Bang Mikel dan Bang Ya, Tom, ya. tidak ada informasi sama sekali yang didapatkan. Dan Ya. alhamdulillah kami datang habis maghrib dan menariknya yang menerima kami itu adalah teman masa kecil dari saksi kunci saya yang sama-sama sering nginep di rumah Pak Lurah Centuk. Nah, ini luar biasa nih. Ini pembuktian yang sempurna. Ya, jadi nginep di Lurah Centuk masa kecilnya. Dan di situ kami sempat terlibat diskusi politik. Ya, diskusi politik. Yes. Walaupun dia pendukung Pak Prabowo, tapi Ya. dia nggak suka sama wakilnya. Nah, ini menarik nih. Wah, Di situ menarik, baru saya menarik, telusuri. ya. Investigasi saya menarik nih dari Tapi sisi pandangan yang politik. tidak suka sama wakilnya nggak usah dibahas Ya. karena banyak orang yang tidak suka. Jadi yang ceritanya ini saja. Dan disitulah akhirnya mereka, karena teman masa kecil, mereka ngobrol dan saya videokan. Dan ternyata disitulah mereka saling cerita bahwa nggak ada ya di situ dulu nama Joko Widodo. Ini yang menarik dan itu terbukti ya, terbukti nyata, tervideo dan terkonfirmasi bahwa dua orang sudah jadi saksi kunci saya dan teman masa kecilnya bahwa tidak ada Jokowi KKN di sana di Ketoyan tahun 85 di sana. Nah, yang menarik lagi adalah KKN-nya ada, Bang? kenapa? KKN ada. Ada nggak di Ketoyan tahun 85? Tahun 85 ada yang KKN betul dan tinggal di Lurah Cendu. Bahkan saksi kunci saya inilah yang sering menyalakan lampu petromaknya. Nggak ada listrik dan saat itu terbukti kalau pengakuan dari anak mantan Lurah Cendu almarhum yaitu Mas Karno yang mengatakan bahwa ada kejadian yang teringat sama beliau terus udah di media-media udah beredar bahwa hampir ketiban lampu petromak itu Jokowi. Padahal tidak pernah ada Mas Karno itu jarang pulang karena apa? Di tahun pas KKN itu Mas Karno sedang kuliah di Semarang. Jadi buat Mas Karno hati-hati ya. Kalau memberikan kesaksian, hati-hati apalagi di media. Anda juga akan kena pasal 273 Undang-Undang Nomor 1 2023 ancaman 7 tahun. Angka keramat. Kalau seandainya nanti setelah ini beredar, tiba-tiba Mas Karno ingin diajukan sebagai saksi di pengadilan ini, Pak Taufik terima nggak? Ya, saat pertama saya langsung minta kepada hakim diterima, ditetapkan sebagai tersangka. Iya, diterima. Loh, kalau saya tidak menerima, Pak Majelis Hakim, saya menerima kesaksian tapi dengan syarat tolong dibuatkan penetapan bahwa dia tersangka. Tersangka memberikan sumpah palsu. Saya ingatkan kepada dua saksi, Anda datang ke pengadilan ini, Anda tidak sedang bermain sinetron. Ya. Anda benar-benar disumpah dan sumpah itu membawa konsekuensi, makanya orang berbohong itu lebih tinggi ancamannya daripada orang nabrak. 7 tahun orang 7 tahun. Iya, 7 tahun ya. Tapi saya yakin Bang Karno yang pasti penonton ini, Anda datang saja ke pengadilan Surakarta, ajukan saja pada Mengajukan diri pada pengacara Jokowi, Irfan, ya kan? untuk dihadirkan. Untuk dihadirkan sebagai saksi. Kita akan bertarung di situ tentang barang bukti. Saya tidak akan bertarung, saya akan menggoreng Anda tanpa minyak. Ini mohon maaf ya, saya sebagai wartawan netral ya. Ya, oke. Ini
mendiskreditkan Anda banget loh. Hancur semua perencanaan Anda di Kompas itu karena kesaksian Hari ini, ya. Ya, jadi Anda bodoh sekali Anda kalau tidak mau membela diri. Ya. Anda hancur, karir Anda tidak dipercaya orang lagi selama-lamanya kalau Anda tidak membela diri Anda di persidangan. Maka saran saya 211 sudah mulai. Ya. Mas Farhan, kita pending dulu ya. Bukan kita stop, kita pending dulu. Ya. Siap. Oke, kita langsung masuk ke ruang. Saya minta yang warga Ketoyan yang mau bersaksi masuk ke ruangan. Ya. Oke, matur nuwun. kita masuk dulu nanti. Baik rekan-rekan semua, saya terima kasih hingga hari ini teman-teman tetap konsisten mendukung persidangan kami dan alhamdulillah dari ketiga saksi saling bersilang sengketa. 2 orang yang mengatakan katanya KKN di situ, yang satu adalah anak kandung, keterangannya sangat berbeda. Yang anak kandung mengatakan pentas seni itu tidak pakai gitar listrik, yang berpentas juga bukan Pak Jokowi itu, tetapi yang pentas warga. Dan logika saya ketika saya KKN yang pentas itu memang warga, bukan kami yang, karena kita ingin memberikan kesempatan mereka untuk soap ya. Pertama itu, jadi kejanggalan yang pertama itu tidak masuk akal. Kemudian yang kedua, keterangan kedua saksi itu kan tidak konsisten. Kenapa saya mengatakan tidak konsisten? Kalau benar dia di desa Ketoyan, tentu dia tinggal di tempatnya Pak Lurah, tentu dia tahu apal nama Bu Lurah, apal nama Pak Lurah. Bahkan ketika saya coba dengan trick and trap, pertanyaannya ada yang khusus itu kan pancingan, ternyata tidak tahu kalau ada anaknya yang cacat, dan kita konfirmasi kepada saksi cacat. Masa KKN di situ yang cacat kan pasti tahu lah, beda sendiri lah, itu orang saya bilang istimewa begitu, dan tadi sudah disampaikan. Lalu saksi yang ketiga pun logikanya kalau dia tahu Pak Wali Kota itu dulu alumni UGM, tidak mungkin tidak foto. Kok Pak Jokowi itu orang yang ngambil di mana-mana ada foto, bahkan hari ini masih ada acara wisata foto sama Bambang Saptono kok. Jadi tidak mungkin kalau saya misalkan ketemu bintang film, ini bintang film Jules Brenner bodak, saya masih minta foto. Jadi itu secara logika tidak masuk akal. Lalu dari semua saksi, meskipun mereka mengatakan KKN di Desa Ketoyan, tidak satu pun bisa membuktikan apa syarat-syarat akademik, termasuk kami kan pernah KKN, punya itu buku laporan KKN yang pertama, kami juga punya sertifikat pernah KKN, ternyata mereka tidak tahu, kalau saya tahu teman-teman saya dan sebagainya, dan yang paling prinsip dan sangat menentukan itu pertanyaan jebakan saya apakah Anda merasa digugat dengan gugatan CLS? Semua saksi mengatakan dirugikan dengan gugatan CLS. Jadi Anda kalau tahu hakim itu dari awal pertanyaannya tentang itu saja, CLS. Nah ini saya balik, saya tidak tanya tentang Ketoyan, saya tanya dulu tentang CLS. Apakah UGM sudah melakukan recovery? Apakah UGM sudah melakukan hal-hal yang menguntungkan masyarakat? Dan ternyata mereka sebagai alumni merasa dirugikan dengan tidak jelasnya CLS. Dan yang pasti semua saksi mengatakan meskipun mereka mendengar pernyataan Bu Profesor Dr. Eva Amelia bahwa Pak Jokowi alumni Universitas Gadjah Mada, tetapi tidak pernah ditunjukkan. Sehingga simpulan kami dari persidangan ini, memang ada yang namanya Joko Widodo, tapi bukan Joko Widodo yang mantan presiden ke-7. Apalagi ada istilah yang tidak dikenal, Bang Jack. Nah, ini baru lagi. Tidak mungkin nama Bang Jack saat itu tidak sampai hari ini, ya, tidak mungkin. Teman-teman saya SMA manggil saya MT karena nama saya panjang, Muhammad Taufik. Teman-teman SMA saya manggil saya MT. Teman kuliah saya tidak ada yang manggil Muhammad Taufik, MT. Jadi tidak mungkin namanya Bang Jack kok hanya dikenal pada saat ini. Dan yang pasti sangat berbahagia, 2-3 foto, 2 foto itu kreasinya Bapak polisi, ya. Kreasinya Bapak, dan tadi sangat janggal ya. Masa mengenal Pak Joko Widodo, mengetahui tidak pakai kacamata, yang saksi yang kedua, ya, kita tuh Bu Johana, kita tunjukkan fotonya, dia tidak mengenal itu Jokowi, tidak mungkin. Saya kalau punya teman SD saja, dia sekarang misalkan jadi apa saja saya pasti tahu. Artinya, ya, optimislah doanya teman-teman, karena memang ini ditunggu oleh bangsa Indonesia. Sesungguhnya simpel saja, yang dibutuhkan negara ini adalah orang yang jujur. Kita tidak butuh orang pinter, kita tidak butuh orang hebat, kita tidak butuh orang jujur. Dan ketiga saksi meskipun menurut deskripsi mereka jujur, mereka tidak jujur kecuali saksi yang ketiga. Cuman saksi yang ketiga dia jatuh, masa foto sama Pak
orang terkenal tidak ada kenang-kenangannya, tidak mungkin. Dan Pak Basir juga jatuh karena tidak mengakui. Ya. Karena beliau rumahnya di Tadi kan hadapan. saksi juga menunjukkan foto bersama Iya. di Iya. KKN. Nah Iya. itu gimana responnya? Fotonya tidak ada tadi, tidak jelas kok. Dia yang tunjukkan itu hanya temennya kok, hanya temennya. Dia tidak membuktikan di depan sidang tentang pembimbing KKN siapa. Jadi begini, ini ada teori. Memang ada Joko Widodo di buku alumni 28 tahun Fakultas Kehutanan, 25 tahun Fakultas Kehutanan. Memang ada gambar Joko Widodo, tetapi kan kami nggak bodoh. Saya tutupi datanya. Dan Ibu Diwa mengatakan ini bukan Bang Jack. Kan tidak mungkin, ini teman saya, ini saya kenal ini kenal itu. Masa mau ditutupi datanya pun saya kenal. Jadi itu ya. Jadi mau diolah dengan bahasa apapun, kuasa Tuhan tidak bisa digantikan ya. Kuasanya Gusti Allah yang ngecat Lombok tidak bisa. Hari ini kita saksi itu Bapak Belur. Ya, Anda lihat aja. Kalau saya mengakui berada di satu tempat, saya tidak perlu mikir, benar nggak? Saya ditanya, Pak Taufik kesini mau, saya Sundaan, lulus tahun berapa? Lulus tahun 77, lu kok 77? Karena perpanjangan setahun. Lulus SMA MP berapa? Siapa? Teman duduknya, kepala sekolahnya. Semua tahu, masa teman KKN yang cuma, dan KKN itu yang ada di situ, bukan mereka, tapi namanya Maharindra, panggilannya Jindro. Jadi kami sudah pancing-pancing. Yang cewek lagi satu itu Muslim. Tadi sempat ada Ya. interupsi dan akhirnya Ya. sempat ada debat. Itu dalam pandangan Bapak Presiden. Ya itu dinamika saja. Kalau saya lebih menyebut itu kepanikan karena kita bisa melanjangi saksi. Kan sepanjang saya tidak dilarang, tidak ditegur palu oleh hakim, itu hak kami. Kami juga tidak menginterupsi rekan kami Pak JB Irfan. Secara pribadi saya tidak ada masalah dengan Pak JB Irfan, tetapi yang tadi yang seru tadi ya, yang Anda kebetulan juga rekam semua meskipun tidak live, itu menunjukkan kepanikan. Kalau orang tidak panik, ngapain marah-marah? Saya nggak pernah marah-marah. Anda bilang apapun, saya nggak marah-marah begitu. Di mana tidak jujurnya saksi tadi? Sepengetahuan bapak-bapak. Ada yang bilang tadi kan ada saksi apa yang kelainan gitu, tapi nggak tahu anaknya. Lah ya kan tidak mungkin, pasti kondang. Apalagi anak yang pertama. Iya, betul kan? Jadi itulah perlunya sekolah itu benar, pengalamannya panjang. Kalau jadi pilot jam terbangnya tinggi, ya kan? Nah, jadi kalau lewat laut ya meliuk aja, tidak perlu jatuh ke laut. Ya kan? Apalagi yang tadi ketemu di kapal tadi. Ya tidak masuk akal no. Panjenengan saya bukan orang hebat. Anda ketemu saya di kapal kira-kira minta foto enggak? Iya. Ya minta foto dong. Masa seorang wali kota dan kok tidak ada komunikasi? Makanya tadi kan pertanyaan saya banyak menjebak. Salah satunya tahu siapa itu namanya Ecat meninggal dari siapa? Karena diberitahu ternyata. Loh, kalau saya teman KKN masih ada grupnya, saya masih ingat. Begitu, salam akal waras merdeka, ya, jadi ada hal baru nih, ya, untuk yang channel saya, sebutan Bang Jack baru muncul hari ini. Logika hukum saya kalau Bang Jack itu ada sejak KKN, pasti panggilannya Bang Jack, ya pasti no. Saya panggilannya MT, nggak ada teman saya manggil Taufik, nggak ada. Pak MT gimana Pak MT? Karena nama saya panjang loh. Jadi nggak mungkin dulu Bang Jack, hari ini kok Joko Widodo itu. Oke gitu teman-teman semua ya. Memang saya juga agak kecewa tadi tidak boleh live ya. Jadi justru dengan pernyataan itu saya akan mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena itu mengkebiri. Bagaimana mungkin ada mengatur peraturan bertentangan dengan KUHP, bertentangan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi, kok ditulis bagi yang dikenakan sanksi pidana kedua denda sampai 50 juta kalau membuat video atau rekaman tanpa izin lah. Kalau tanpa izin kan berarti yang berhak menentukan hanya hakim atau majelis toh. Padahal undang-undang itu Anda ngomong berserikat berkumpul kan cuma memberitahu, nggak perlu izin ya. Jadi ini yang pasal selundupan teman-teman semua. Tapi yang pasti saksi katanya KKN di situ tidak tahu nama anaknya. 3 bulan itu waktu yang lama berinteraksi. Karena mohon maaf ya kasarnya kamu mangan turun ngising di situ. Masa kamu tidak kenal anaknya? Dan yang istimewa tadi kan saya tidak mau menyebutkan difabel karena saat itu belum ada difabel. Istimewa. Masa nggak tahu ada anaknya yang tunarungu TV? Pasti tahu lah itu dan itu pasti terkenal nama itu ya.
Jadi Contohnya kendaraan dari zaman itu kita pasti hafal. Yang punya kendaraan hanya orang tertentu. iya. Yang punya mobil. Iya ya. Artinya dengan pernyataan itu tidak mungkin bawa gitar listrik karena 4 orang tidak bawa kendaraan, ya kan? Jam itu berapa? Ratusan orang saya tidak bawa. Iya. Jadi itu sangat tidak masuk akal ya. Oke, terima kasih teman-teman. Tetaplah kawal persidangan ini ya. Sampai kita temukan, dan investigasi saya belum selesai. Kami akan melakukan investigasi, mendatangi SMA 6 Jogja, mencari yang namanya Joko Widodo ya. Pak, sampai tanggal 18. Sampai 18 ya, oke.